Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Purwa Sukses TV akan melanjutkan kisah perjalanan sukses dari seorang pemuda asal Purwakarta yang bernama Gugun Gumilar. Sebelumnya kami mempersembahkan tips sukses dari Gugun Gumilar, dan yang belum nyimak silakan ditonton dulu video sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah berkenan mendukung pengembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan like. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Menggembala kambing di sawah dan kebun selalu menjadi kenangan indah masa kanak-kanak yang diingatnya hingga kini ia berusia 31 tahun. Satu impian dirajut dirinya dengan usaha yang tidak pernah putus-putus. Kampus keliling dunia, menghadiri forum pemuda internasional, mengunjungi puluhan negara, hingga mendapatkan beasiswa ke luar negeri adalah mozaik-mozaik pengalaman yang membingkai hidupnya. Cukup sekali bertemu, maka siapapun akan langsung mengingat sosoknya. Postur tubuhnya yang jangkung dengan tinggi badan 190 cm serta senyuman hangat yang selalu menghiasi wajahnya membuat siapa saja bisa mengingatnya meski baru sekali berjumpa. Ia adalah salah satu sosok pemuda tumpuan masa depan Indonesia. Tak jarang ia akan menyapa orang-orang yang baru dikenalnya lebih dahulu. Berkenalan dan menanyakan beberapa hal sederhana untuk membuka sebuah perkenalan baru. Terlahir dari keluarga sederhana, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang bersahaja. Tak heran jika dia, Gugun Gumilar, dikenal sebagai seorang pemuda harapan negeri ini. Pendidikan formalnya dimulai pada tahun 1995 di sebuah sekolah dasar di kampung halamannya Purwakarta. Selama 6 tahun, ia tak pernah lepas dari peringkat pertama di SD Selaawi Purwakarta. Dia pernah pula menyabet juara umum Lomba Cerdas Cermat SD se-Purwakarta. Hidup dalam kesederhanaan membentuk pribadinya menjadi sosok yang mandiri. Berkah doa dari kedua orang tua yang ia percayai sebagai salah satu kunci terbentuknya kepribadian yang matang saat itu. Di sela-sela waktu sekolahnya, ia juga membantu orang tuanya dengan menggembala kambing. Sepulang sekolah jam 1 siang, dia akan mengembalakan kambingnya sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Dia tetap mengembala kambing dengan senang hati. Ayahnya, almarhum Tajuddin Al-Ansori, adalah lulusan sekolah rakyat, sedangkan ibunya, Siti Maryam, merupakan lulusan SD. Setiap pukul 4 pagi, kedua orang tuanya pergi bertani hingga sore hari. Gugun yang terlahir sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara tak pernah dimanjakan. Dia selalu dididik untuk bisa mandiri dan bekerja keras sejak belia. Kenangan masa kecilnya dianggap sebagai bagian yang terindah dari hidupnya. Bermain layang-layang, mengembala kambing, mengerjakan pekerjaan rumah, dan belajar di malam hari menjadi bagian dari keseharian di masa kecilnya. Keluarganya menanamkan prinsip kehidupan yang berbasis pada nilai agama, kesederhanaan, dan kejujuran. Almarhum sang ayah juga sudah mengajarinya untuk menjadi seorang pemimpin yang tegas, jujur, dan amanah. Gun berkata bahwa ayahnya lah yang selalu mendorongnya untuk menjadi seorang pemimpin masa depan bangsa agar bisa memperbaiki masyarakat, agama, dan negeri ini. Saat sang ayah wafat di usia 63 tahun pada tahun 2009, Gugun semakin memegang kuat amanah itu. Banyak orang sukses yang terlahir dari didikan orang tuanya. Bagaimanapun juga, pondasi paling awal dan terkuat berasal dari orang tua. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua pada kita sejak kecil akan selalu membekas dan terbawa saat kita dewasa. Didikan orang tua Gugun dengan nilai-nilai agama yang kuat menjadi salah satu pegangan Gugun untuk selalu mempercayai dan meyakini semua impian dan cita-citanya.
Dia juga tidak pernah diistimewakan atau dimanjakan meskipun terlahir sebagai anak bungsu dengan 3 kakak laki-laki. Kepergian sang ayah tidak menyurutkan impian Gugun untuk terus berjuang meraih impiannya. Jadilah pemimpin bangsa ini, pesan sang ayah pada Gugun. Ketika ia merasa lelah dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ia akan kembali mengingat nasihat-nasihat yang disampaikan oleh sang ayah semasa hidup. Gugun sempat berkata bahwa ia lebih dekat dengan ibunya. Setiap langkah Gugun selalu diberkahi doa dari sang ibu tercinta. Ia akan selalu meminta doa restu dari sang ibu di setiap kegiatan yang dilakukannya. Meskipun seorang anak tidak akan pernah bisa membalas jasa seorang ibu yang melahirkannya, setidaknya kita harus senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik pada ibu kita. Gugun pun mendapatkan rezeki yang cukup untuk bisa memberikan tabungan haji untuk sang ibu. Pada tahun 2014, Gugun pun bisa membantu memberangkatkan ibadah haji ibu tercinta. Kemandirian itu terlihat jelas dari sosoknya. Salah satu contoh sederhana adalah saat membeli sepeda motor. Dia membeli sepeda motor saat kuliah tanpa meminta uang dari orang tuanya. Baginya, apa yang dipilih dan dilakukannya adalah sepenuhnya tanggung jawabnya sendiri. Ia juga memenuhi semua kebutuhan kuliahnya dari uang beasiswa, bekerja, dan aktif di beragam organisasi. Tak banyak pemuda yang bisa mengalokasikan tabungan atau beasiswa yang dimilikinya untuk tabungan haji orang tuanya. Saat duduk di bangku SD, Gugun sudah aktif di organisasi pramuka. Berlanjut di SMP, ia juga terjun di kepengurusan OSIS, PMR, dan ekstrakurikuler olahraga. Selama duduk di bangku SMP, ia juga menuntut ilmu agama di pesantren modern. Disitulah yang menggembleng dirinya untuk hidup disiplin. Ia diwajibkan bangun pagi pukul 3.30 untuk sholat tahajud dan kegiatan hariannya ditutup setiap pukul 22.00 untuk tidur malam. Puasa Senin Kamis juga dilakukannya secara rutin. Di masa SMP itulah dia sudah membangun prinsip hidup untuk selalu berani dan tegas dalam menentukan masa depannya sendiri. Selain itu, ia juga aktif mengikuti lomba pidato sekolah dan berhasil menyabat juara baik pada lomba pidato bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Ia mengaku lebih suka belajar secara otodidak. Baginya lebih mudah untuk belajar dalam keadaan tenang sehingga ia bisa fokus dan mendalami materi yang ada. Baginya lebih mudah untuk belajar dalam keadaan tenang sehingga ia bisa fokus dan mendalami materi yang ada. Selama 3 tahun itu pula lah ia selalu menjadi juara umum di sekolahnya. Sebagian orang mungkin merasa grogi dan tidak percaya diri untuk tampil di depan umum apalagi memberi pidato. Gugun sama sekali tidak pernah merasakan ragu-ragu untuk bisa tampil dengan baik karena ia melakukan semuanya dengan membiarkannya mengalir. Ia berlatih bersama teman sebaya dan lebih maksimal saat berlatih sendiri. Baginya yang terpenting adalah melakukannya semua dari dalam diri sendiri, karena tidak selalu ada orang lain yang peduli pada diri kita. Pengalaman tinggal di pesantren selama 3 tahun membuatnya belajar untuk bisa mencuci baju sendiri, merawat diri sendiri, sehingga menikmati saat-saat ia jatuh sakit seorang diri. Saat ada masalah, ia juga berusaha untuk menelannya sendiri. Ia yakin bahwa pasti ada jalan dari setiap permasalahan yang ada. Setelah menyelesaikan sekolah di MTS Negeri Purwakarta, ia melanjutkan pendidikannya ke MAN Purwakarta. Di sela-sela kegiatan akademisnya, ia juga tergabung ke pengurusan OSIS dan ekstrakurikuler Paskibra. Meskipun ia juga sudah sibuk dengan mengajar di sebuah sekolah agama setiap sore dan mengajar mengaji di masjid pada malam hari, ia tetap bisa mempertahankan posisinya sebagai 3 besar selama 3 tahun di bangku aliyah. Memegang kata-kata dari sang ayah agar bisa selalu memanfaatkan kelebihannya untuk kepentingan orang banyak, Gugun senantiasa mengembangkan dirinya dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itulah yang mendorongnya untuk bisa menjadi pemimpin di masa depan.
Demikian perjalanan Gugun sampai dengan tingkat SMA. Bagaimana kemudian Gugun melanjutkan perjalanan hidupnya sampai dengan meraih beasiswa S3 di Inggris setelah sebelumnya mendapatkan beasiswa S2 di Amerika? Nantikan video selanjutnya hanya di Purwa Sukses TV. Terima kasih atas semua dukungan. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.